banjirnya sudah sampai ke atas rumah. Hal ini saya lihat kalau kami pantau itu bukan karena curah hujan yang tinggi di tempat kami ini. Kalau di daerah kami ini aja hujan lebat, walaupun 2 hari 2 malam kami tidak akan kena banjir. Karena kita di pinggir laut, pesisir. Ada miliaran turunan kubik yang bisa ditampung laut itu. Tapi kami sekarang ini persoalannya ada tergantung dari 6 kabupaten di atas sana. Kalau mereka hujan lebat 2 hari, akan mengalirlah ke hilir ini. Kami yang menikmati. Jadi untuk itu kami juga nanti akan mendengarkan kira-kira apa strategi dari runding itu ke laut sehingga debit air yang mengalir dari kita ini mungkin bisa terbagi. Jadi untuk itulah kami semua ini sepakat kami mewakili dari masyarakat semua di Singkil ini menitipkan pesan, menitipkan harapan kepada Bang Dahlan sehingga nanti kalau Bang Dahlan nanti memang duduk nanti salah satunya itulah yang mungkin yang kami harapkan bisa terselesaikan dalam jangka yang menengah atau jangka panjang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bang Dahlan. Saya sudahi. Habis ini kami persilakan Bang Dahlan untuk berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, karunia dan dengan kelahirannya kita masih diberikan kelonggaran waktu, kesempatan dan kesehatan untuk datang hadir dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka silaturahmi kita berbincang-bincang tentang kondisi kita hari ini dan tentunya harapan kita untuk masa yang akan datang. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Atas berkat perjuangan beliau kita sudah merasakan kemakmuran umat Islam dan tentunya juga sudah merasakan bagaimana nilai peradaban Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Takdim penghormatan saya kepada Pak Abdul Rahman sebagai tuan rumah. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini. Juga penghormatan kami kepada Pak Abdul Rahman juga merupakan caleg, dua-duanya caleg DPRK dan caleg diamanahkan sebagai ketua DPR Aceh periode kedua pelantikan sejak 2019 sampai 2022 dan sekarang masih aktif sebagai anggota dari fraksi Partai Aceh. Dari fraksi Partai Aceh mewakili daerah pemilihan Kabupaten Pidie dan Pidie 2 dan Pidie Jaya di Aceh 2. Aceh 2. Kalau sini kan dapil 9 4 kabupaten, kami 2 kabupaten mewakili ke DPRA. Saya salah seorang pimpinan di Partai Aceh, Wakil Muhalim, Wakil Ketua Umum Partai Aceh sudah 3 periode. Sejak kepemimpinan beliau di Partai Aceh, sejak pertama kali kita buat Partai Aceh. Dan hari ini insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan dekat untuk kepentingan kemaslahatan dan kepentingan kita Aceh yang lebih baik di masa merawat dan mempertahankan keberlanjutan perdamaian. Tentunya dengan memastikan bahwa semua komitmen dari kehendak politik perdamaian itu bisa terwujud, bisa terimplementasi. Baik itu poin University maupun juga Undang-Undang 11 tahun 2006 yang merupakan regulasi Undang-Undang Kesusahan Aceh. Ini juga harus diperbaiki. Yang kedua, kurang OSUS kita sebentar lagi 2027 sudah berakhir dan OSUSnya. Sekarang 2023 tinggal 1% dari ulasan. Kita bisa bayangkan ketika ekonomi kita hanya ditopang oleh belanja pemerintah, sedangkan pemerintah juga semakin terpuruk, uangnya semakin sedikit. Gitu. Mungkin di beberapa kabupaten kota hari ini sedang mengalami defisit anggaran, gitu. Nggak cukup pendapatan dengan belanjanya, nggak cukup, gitu. Bahkan ada gaji atau honor yang nggak berbayar, gitu. Belum lagi urusan proyek pembangunan. Di provinsi juga lebih kurang seperti itu karena kontribusi kita di dalam struktur belanja kita itu sangat kecil sekali, kontribusi pendapatan dari pendapatan asli Aceh atau dari PAD gitu. Kita tahu semua rumah tangga sekarang ada yang
dari APBN, ada PKH, ada PKSK, nah tinggal kita intervensi yang lain gitu. Rumah tangga misalnya dengan anak ekspat, ada orang tua nggak tua bisa ada anak-anak yang harus sekolah, ada ibu rumah tangga. Bagaimana memastikan mereka itu punya keberpendapat? Apakah dengan dibantu pegawai kerja, apakah dengan didorong ada lapangan kerja yang lain yang mereka ada sumber pendapatan yang berkelanjutan? Bagaimana anak memastikan bahwa ada di dan tidak ada beban yang dan juga bisa sama-sama dilakukan serta perbaikan itu karena dia sekarang tidak ada peserta seperti alatnya apa? Alat agregasi kepentingan politik rakyat itu harus dengan partai politik. Partai politiknya harus kita perkuat. Tapi partai politiknya sebagai pada disampaikan oleh Pak Abdurrahman nggak ada yang kuat. Kita juga asal gitu. Sebentar lagi pemilihan pemilu 2024 dan asal kita. Nggak ada diskusi, nggak ada pendiskusian apa yang jadi keputusan rakyat. Bagaimana kita menatap singkil lebih baik ke depan? Apa yang harus kita mulai? Nggak ada. Logika hitung-hitungannya kan logika dagang semua. Logika jadi suara. Bapak berapa bisa kasih suara, bapak berapa bisa kasih suara, kampung ini berapa kakak kita dapatkan, kampung ini berapa kakak. Tapi nggak ada agenda apapun. Ya akan melahirkan memang kepemimpinan politik. Akan ada orang yang mengisi kursi di PK. Tapi kan nggak ada apa-apa. Begitu juga nanti ketika kabupaten. Nggak ada obrolan, nggak ada diskusi terhadap apa maunya kita, apa harapan kita, bagaimana generasi kita ke depan, bagaimana sih kita lebih baik 5, 10, 20, 50 tahun depan. Nggak ada diskusi yang seperti itu. Dan itu semua terjadi di semua level masyarakat. Mau nggak nanti direportkan? Ada banyak urusan masyarakat, diajak ke sana, diajak kemari, ada urusan kemasyarakatan yang lain. Punya nggak diajaringan itu? Kenal nggak dengan orang kecamatan? Kenal nggak dengan orang kabupaten? Yang kita pergi ke kecamatan pun nggak tahu dia ngurus gimana mau bereskan urusan kita. Ya seperti itulah kira-kira ya. DPR jadi bupati jadi DPR juga seperti itu. Kita lihat track record, kita lihat latar belakang. Punya kapasitas nggak? Punya kompetensi nggak? Punya mimpi nggak dia? Punya agenda nggak? Atau hanya sekedar dari jabatan? Atau hanya sekedar maksudnya dari pekerjaan? Kalau dari pekerjaan berarti pendekatannya seperti politik dagang tadi. Ya nggak usah di situ, rusak bagi kepentingan umum, bagi kepentingan orang banyak. Lebih baik kalau ada uang dagang aja dia. Siapa tahu juga dengan dagangnya bisa jadi orang kaya juga, bisa bantu orang juga, bisa bayar zakat juga. Nggak mesti harus duduk di situ, karena di situ bukan tempatnya untuk berdagang, tapi tempatnya untuk bekerja. Karena ada kuasa dan kewenangan. Itu konsekuensi kita bernegara dan berbangsa. Sama juga dengan jadi kepala desa dan oleh pemegang struktur kekuasaan politik. Kalau nggak bisa berbuat banyak. Saya ketua DPRA dari PA, dominan, walaupun 18 kursi dari 81 kursi di DPRA. Tapi gubernurnya Pak Nova, Demokrat, tarung tiap hari gitu karena kebijakannya nggak nyambung. Apalagi dia tidak merepresentasikan partai-partai aja. Jangan terima dia sampai hari ini karena di partai dia pemilihan di partai aja kan sangat mengedepankan kepentingan pribadi. Ya saya hajar terus gitu. Ya bentrok, nggak jadi apa-apa. Uangnya pun nggak dihabiskan, nggak dibelanjakan. Saya pansuskan tiap hari gitu. Saya buat interpelasi, saya buat angket segala macam. Ya karena nggak ada komitmen, nggak ada keberpihakan apapun ada. Jadi nggak bisa juga kita kelola aja. Begitu juga di kabupaten. Harapannya harus pemegang struktur kekuasaan politik itu harus orang kita. Biar harus orang yang punya cita-cita, yang punya komitmen. Makanya harus kita perkuat partai politiknya. Harus kita perkuat partai politiknya. Tapi ini kan nggak ada yang representatif. PA dari 81 kursi misalnya di DPR cuma 18 kursi. Kalau PDIP cuma 1 kursi. Gimana politik nasional yang juga sangat nasionalis.
yang pasti sangat anti kalau kita masih dilihat sebagai kekuatan dalam masa lalu, dalam beberapa bukti dilihat sebagai kekuatan separatisme. Ini yang harus dikomunikasikan. Nah, kita sudah jamai, kita sudah berkomitmen dengan dalam berbangsa dan bernegara dalam republik ini. Tapi Aceh punya komitmen juga untuk diurus dengan pendekatan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ini komitmen politiknya, ini harus kita selesaikan. Biar orang Aceh puas, biar masa lalu tidak terulang. Tidak seperti pasca DI, tidak seperti pasca yang lahir dan besar di Jogja terus bisa survei, bisa dukung, bisa hebat. Tapi mau negro kaya luar biasa seperti ini nggak bisa jadi orang hebat, nggak bisa kaya, nggak bisa menatap masa depan yang lebih baik. Itu ya closing.